Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika Dasar. Di sini kami akan membuat Excel mengenai tugas uji normalitas. Baik, perkenalkan nama saya Sofia Tulgina dan rekan saya bernama Nugraha Frayuliandani. Di sini di sheet pertama terdapat data hasil belajar dari sebuah penelitian. Ada dua data, yaitu yang pertama ini ada data hasil belajar computer based. Dan keduanya ini ada pretest dan juga post-testnya masing-masing. Dan data kedua adalah data hasil belajar hand-on. Lalu di sini disajikan 29 data dengan kode dan nilai yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan mengenai data hasil belajar yang ada di computer base. Lalu di sini ada S yang coba Afra tolong pencet yang S. Yang S yang 36 nomor 36. Yang S ini adalah Zoom. Bisa dilihat yang sebelah kanan yang 1795. Itu rumusnya adalah sum dengan C7 sampai titik C35, yaitu dari data 70 sampai dengan 72 itu kita tambahkan. Jadi sum itu bisa kita jelaskan mengenai, yaitu definisinya adalah penjumlahan. Nah, yang 1795 adalah hasil penjumlahan dari uh, post-test dari computer base. Sedangkan data yang sebelahnya yaitu 2155 itu adalah hasil penjumlahan dari data computer base yang pretest. Lalu untuk N1 tersebut adalah banyak data yang terdapat, yaitu terdapat 29 data yang diuji. Sedangkan X adalah, bisa dipencet yang X. Yang X itu adalah count atau eh yang X adalah average atau rata-rata. Rumusnya adalah average C7 sampai C35, yaitu jumlahnya dan dirata-ratakan. Sama juga dengan X yang sebelahnya yang pretest, yaitu sama rumusnya average E7 dibagi E35. Selanjutnya ada S1 kuadrat. S1 kuadrat ini rumusnya yaitu variasi dari C7 sampai C35. Sama juga dengan yang sebelahnya yaitu S2 kuadrat. Rumusnya itu sama, yaitu variasi E7 dibanding E35. Sedangkan untuk yang bawahnya S1 itu kita dapat dengan rumus S1 yang paling bawah. Wait, wait. Ini andonya gimana ya? Pencet yang lain nggak bisa. Itu andonya yang kiri yang atas deket print. Deket save. Paling atas ujung. Nggak bisa itu. Apa sih? Ini ya, nih. Nah, Ya, kok kayak gitu? pencet lagi aja, pencet lagi kayak kayak yang awal, kayak yang awal, kayak yang sebelahnya coba. Yang name tadi itu pencet dulu, pencet sebelahnya coba. Coba pencet dulu name-nya dulu, pencet name. Itu var. Yang Pencet tadi. tuh. Var itu kan udah ada tuh var. Hmm. Var itu yang atas, yang paling atas tuh dekat FX. Var. Gimana Nah, sih, itu. Far? Ya Ini, itu pencet enter, pencet enter, pencet enter. oke. Iya pencet Ah, enter. Pencet, pencet. G36-nya pakai titik dua lagi, Ler. Afrah, maaf. E7 G36 ada titik dua lagi tuh di atasnya. E7 G36 nah, 2 titik 2. E7 tujuh, G36 get. Ah, dua lagi titik 2. Apa namanya? titik dua. Titik 2. Nah, Hmm. iya kayak gitu. Terus, E-nya Terus tadi ya udah berapa? enter, udah enter. Enter.
Nah ya, Yang ini yang bawahnya kok ya gitu tadi. Berapa? coba-coba lihat rumus yang S1 var C7 Nih, banding Pak. C35. Nah ini juga var C7 E39-nya berarti hapus E39 yang atas var C7 E39-nya hapus. Ya, E39-nya hapus. Nah, ya udah. Ini Ya, sama rumusnya. ya. Apa sih? Rumusnya kan tadi coba ando dulu. Nggak bisa diando. Apa lagi? Ya udah ikutin yang tadi var C7 banding var Yang E7. ini juga sama. Itu enggak, Yang itu ini beda berarti kan? G36-nya yang hapus, G36-nya yang hapus. G36-nya hapus. G36-nya doang yang dihapus. Nah, nah, nah kan bener kan? Udah bener. Ah, Terus jadi untuk yang S2-nya itu coba lihat S2. S2. S2 yang paling bawah. Yang 10.000. Nah, itu rumusnya itu skirt E39. E39 itu dari S1 ke S2 kuadrat yang tadi. Itu adalah rumusnya untuk menghitung S1. Nah, untuk hasil data hasil belajar yang hand-on sama juga dia ada pretest dan juga post-testnya. Dan kita bisa dapat nilai S yang 1737 yang bawah data hasil belajar hand-on. Yang bawah, bawah kayak tadi. Yang kayak tadi tempatnya. Nah ya itu sama juga kayak sebelahnya. S itu rumusnya dengan sum. Dan juga kalau untuk N1 itu adalah banyak data yang kita dapat. Sedangkan untuk X adalah, coba pencet X. Sebelahnya. Nah, X itu adalah nilai rata-rata dengan rumus average. Sedangkan untuk S1 kuadrat, itu rumusnya adalah var dengan interval yaitu jumlah data, banyak data. Lu pencet apa sih? aku pencet. Tadi Itu aja, gimana? Far itu berapa? aja hapus tuh, itu aja hapus. Ya, coba false, coba pencet false. Coba Apa pencet yang false. dihapus? Depannya Ini ya? yang depannya. Sama dengan pencet sama dengannya jangan lupa. Sama dengannya, Mana sama nih? dengan var, sama dengan var. Nah ya, dah, dah jadi gitu. Nah, dari data tersebut kita dapat menghitung itu yang dari pretest itu dengan N sebanyak 29 yang atas dengan min yang atas sebelah kanan paling atas. Bukan, itu loh tabel sebelahnya ya, ya. Dengan N sama dengan 29 itu banyak data yang dapat kita hitung ada terdapat 29 data. Dan juga mean itu adalah rata-rata dengan rumus yang tadi kita kita ambil dari data yang X nih, data X di bawah 61.000 kan. 61.000 itu untuk yang pretest, pretest. Nah, sedangkan 59.000 kita dapat dari data pretest yang data hasil belajar hand-on. Jadi kita masukin data yang di sini, kita masukin data yang didapat, lalu kita masukin ke dalam tabel deskriptif. Jadi kita bisa melihat di sini ada lower upper. Apa itu lower dan apa itu upper? Nah, lower itu kita dapat dari hasil yang paling minimum dari data hasil belajar computer base. Nah, kita lihat nih dari nilainya, nilai di data hasil belajar computer base, yaitu nilai yang paling kecil itu adalah nilai 43 di rentang C22. Nah, untuk nilai hasil belajar hand-on, kita dapat nilai minimumnya yaitu 40. Nah, upper ini apa? Upper itu nilai maksimum kita dapat dari, kita ngelihat dari data nilai mana yang paling tinggi. Nah, kita dapat nih dari data komputer sama hand-on, nilai yang paling tertingginya itu adalah 73. Sama juga dengan hasil post-test, kita tinggal masukin data yang di sini.
Nah, selanjutnya ada sheet kedua, computer based pretest. Computer based. Nah, ini adalah uji normalitas data hasil belajar computer based kelompok eksperimen atau pretest. Nah, di sini ada terdapat hipotesis H0 sama HA. H0 ini adalah data berdistribusi normal, sedangkan HA adalah data berdistribusi normal. Data tidak berdistribusi normal. Nah, rumusnya itu adalah C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. Dengan dalam kurung frekuensi observasi dikurang frekuensi eksperimen dikuadratin dibagi dengan frekuensi eksperimen. Kriteria yang digunakan yaitu jika H0 diterima, itu jika C kuadrat sama dengan C kuadratnya tabel. Nah, pengujian hipotesis yang kita dapat yaitu untuk data hasil belajar computer base ya, yang pretest ini, kita dapat nilai maksimal itu sebesar 73 dengan nilai minimal 43 dengan rentang 30. Nah, banyak kelasnya ini, coba pencet yang banyak kelas sama dengan hasilnya yang 5,8 itu, yang 5,82591, Apa 5, tadi banyak 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 kelas kelasnya. nih? Ya. Nah, itu kita dapat dari hasil 1 + 3,3 kali log dalam kurung data C37. Nah, ini kenapa kita tambahin 1? Nah, tadinya kan kita dapat banyak rentang, banyak kelas itu kan cuma 29 ya, banyak datanya. Nah, jadi kita perhitungkan, ini aja pencet yang 5,8 tadi. 5,8. Nah, ya. Nah, itu kan hasil data data kita kan cuma ada 29. Nah, itu kita tambahin 1 ditambah 3,3 dikali log dalam kurung data 30 data C37. Nah, jadi yang didapat hasilnya adalah 5,8. Sedangkan untuk panjang kelas adalah 5,194 bla bla bla. Itu kita ada hitung dengan rumus G23 dibagi dengan G24. Di mana G23 ini eh, adalah 30 rentang dibagi dengan banyak kelas. Nah, untuk menghitung panjang kelas itu adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Sedangkan untuk nilai rata-rata adalah kita bagi data dengan C38 atau C38 itu adalah yang data yang diperoleh tabel yaitu 7,8 ini ya. Jadi 7,8. S-nya, S-nya atau jumlahnya, coba yang S, cet S yang 10,86. Nah, S itu kita hitung data dalam data tanda seru P7 di mana P7 adalah coba ke atas, P7 itu data sebelah ya kalau nggak salah. Data sebelah di data dari kita ngambil dari data. Coba ke sheet pertama, sheet pertama, lembar pertama. Data P7. P7 adalah berapa P7? Ini Nah, ini itu bukan. yang 10. Nah, jadi tuh kita di computer base sheet kedua yang tadi, itu kita ambil dari data yang sebelumnya ya, sheet pertama, lalu kita masukin aja ke sini. Nah, untuk yang tabel bawah kelas interval, untuk kelas interval ini, kita dapat rentang dari 43 sampai 48 dengan batas kelas 42,5. 42,5 batas kelas. Nah, itu batas kelas kita dapat dari A28 atau 43 ini kita dikurangin dengan 0,5. Sama seperti selanjutnya, jadi untuk yang rentang interval 49 sampai 54 kita kurangin juga dengan 49 ini kita kurangin 0,5 semua.
Lalu selanjutnya Z untuk batas kelas kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Selam dengan rumus rata-rata dibagi dengan jumlah. Selanjutnya untuk peluang untuk Z itu kita hitung dengan rumus norm SDI ST dalam kurung ini kita dapat dari nilai sini 1,78 ini dikurangin juga 0,5. Sama juga untuk ke bawahnya. Sedangkan untuk menghitung luas kelas untuk Z kita dapatkan rumus Satu lagi macam. diganti W28. Lo gimana sih? Gimana kopi? Pencet. W28 diganti W28. Ya udah, tinggal enter. Udah sih. Enggak, ini masih salah. Emang udah ya? Belum, belum. Tuh, Belum. masih salah. Salahnya kayaknya yang di 23 itu dah. Coba bentar. L23-nya, itu L23-nya, L23-nya, L23-nya hapus. Bar. Nah, udah. Nah, untuk menghitung luas kelas untuk Z, luas kelas, Nih. ya, luas kelas itu kita rumus, dapat rumus, em, jadi batas kelas kita, pokoknya kayak gitulah. Nah, untuk frekuensi eksperimen atau EI, itu kita lihat 29 sama 0,071 ya. Jadi kita kaliin. Hasilnya adalah 29 dikali 0,0717 itu hasilnya berapa? Coba EI 2784 ya itu. Sama seperti ke bawahnya, sedangkan untuk OI atau eksperimen frekuensi observasi itu kita cari dengan rumus yang kita dapat. Itu 71176 kita dapat dari mana sih 71176 itu? Oh, dari sum. Kita dapat dari jumlahnya. Kita dapat dari jumlah C80 where C80. Coba kita ke bawah perhitungan OI C80. Oh, Mau lihat C80. Oh, ini jadi siapa? kita jumlahin data-data yang tadi, data-data yang di atas. Selanjutnya, jadi kita menggunakan rumus yang di atas yang kayak C gitu. Hasilnya adalah 11.600 sampai ke bawah. Dan kita dapat C kuadratnya sama dengan 22.499. Nah, untuk A sama dengan 5% dengan DK 63 sama 6 dikurangi 3 sama dengan 3 diperoleh C kuadrat table-nya adalah 7.800 bla bla bla. Nah, dari sini dari diagram sini kita dapat menyimpulkan karena C berada pada daerah di luar penerimaan H0, maka hipotesis HA diterima dan dapat disimpulkan bahwa hasil pretest dengan kelas dengan menggunakan computer base tidak berdistribusi normal. Nah, jadi kita dapat nyimpulin nih untuk pretest di computer base distribusinya nggak normal. Selanjutnya kita ke slide ketiga yaitu computer based post. Sebenarnya kurang lebih sama rumusnya kayak di atas, kayak sebelumnya yaitu untuk yang pretest. Cuma kita dapat menyimpulkan dari hasil yang kita dapat, yang kita uji coba, yaitu dari diagramnya kita dapat melihat bahwa daerah penerimaan H0 ini eh, hasil post testnya berdistribusi normal karena
kita lihat ya daerah H0 ini lebih besar daripada daerah pendekatan H0. Oh, Penerimaannya, daerah penerimaannya ini lebih besar daripada daerah pendekatannya. ya. Baik, jadi kalau pretest dalam computer base-nya itu tidak normal distribusinya, sedangkan untuk computer base yang untuk post test ini berdistribusi normal. Oke, boleh yang hand on bisa jelasin nggak, Ya, Prof? baik. Selanjutnya, itu data hasil belajar hand-on pada kelompok eksperimen yang pretest. Baik, sebelumnya ya sama kayak yang computer base ya. Untuk data hipotesisnya ini, pengujian hipotesisnya masih sama, rumusnya juga masih sama, yaitu C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dengan frekuensi observasi dikurangin frekuensi eksperimen dikuadratin dibagi frekuensi eksperimen. Nah, di sini kita dapat pengujian hipotesis dengan nilai maksimal 73 dan juga nilai minimal 40 dengan rentang interval rentangnya 33. Rentang, coba pencet rentang. Coba pencet nilai tiga-tiganya. Yaitu G21 dibagi G22. Nah, rentang ini kita kurangin. tujuh puluh Kurang. tiga dikurang 40 ya. 73 kurang 40. Hmm. Jadi untuk menghitung rentang itu kita dapat mengurangi nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Dengan banyak kelas itu sama kayak tadi 1 plus 3,3 banyak kelas 1 plus 3,3 dikali log data yang sebelumnya J37. Untuk panjang kelas juga sama. Panjang kelas itu G23 G23 itu apa? G23. Oh, itu. Nih, Berarti itu dibagi aja ya. Rentang dibagi banyak kelas. Rentang untuk menghitung panjang, rentang dibagi banyak kelas. Rata-rata juga sama. Hasilnya tuh seperti data sebelumnya ya. Kita masukin aja. Sedangkan S itu ya jumlah. Dan N juga banyak data. Oke. Kita masuk ke dalam kelas interval. Kita lihat nih kelas interval. Kelas interval. Kelas interval ini dari 40 sampai 45, 46 sampai 51, 52 sampai 57, 58 sampai 63, 64 sampai 69, 70 sampai 75. Dengan batas kelas dari 39,5 sampai 75,5. Nah, untuk peluang untuk Z-nya juga 0,4785 sampai ya. Nah, untuk menghitung EI atau frekuensi eksperimen, coba. Frekuensi eksperimen EI. Nah, kita lihat dah. EI juga sama dah. Rumusnya ya 29 dikali 0,0051 itu. Jadi kayak banyaknya data dikali dengan luas kelas untuk Z. Sama juga ke yang bawahnya juga ya seterusnya. Untuk rentang interval yang lain-lain lah sama ke bawahnya rumus kayak gitu. Nah, untuk observasi frekuensi observasi atau OI, sebelahnya OI. Itu kita hitung dari yang bawah nih, perhitungan OI yang bawah yang kita lihat nih data bawah paling bawah. Nah, itu gitu. Kita jumlahin nih 0 tambah 0 tambah 4 berarti 4 kan. Coba kita lihat OI-nya. Nah, 4. Lalu untuk cari cari ini, cari C-nya, C kuadrat, C kuadrat. Itu kita OI dikurang EI kuadrat per EI atau ya hasilnya kita lihat sama dengan C kuadratnya ya bernilai 16.000 3 ya 16,3061 itu. Undah kita dapat C kuadrat table-nya itu 7.814.728. Nah, ini dapat disimpulkan karena C-nya berada pada di daerah luar penerimaan H0, maka hipotesisnya dapat diapain, Prof? mana?
Ini karena C kuadrat, coba coba jelasin yang dalam diagram ini, coba jelasin. Kenapa? Simpulin. Hipotesis H dapat diterima bahwa nilai head-on tidak berdistribusi normal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pretest hand-on ini pada uji coba hand-on itu tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hand-on yang post-test. Coba jelasin, Fra. Selanjutnya ada uji normalitas data hasil hand-on, kelompok kontrol dari post-test. Baik, Baik, untuk sebelumnya sama ya kayak sebelumnya juga ya rumus-rumusnya. Kita bisa pakai rumus yang sebelumnya dengan data yang pada sheet pertama. Jadi kita bisa lihat nih, dapat kita lihat dari diagramnya. Coba langsung ke diagram aja, Fra. Jelasin diagramnya. Jadi dari data yang kita sudah cari, diperoleh diagram sebagai berikut. Coba tolong jelasin diagramnya. karena C kuadrat pada daerah penerimaan H0 dapat disimpulkan bahwa hasil post-test menggunakan hand-on tidak berdistribusi normal. Baik, jadi karena C kuadratnya pada daerah ini apa namanya? C kuadrat kurang C-nya itu kurang dari C table ya. Makanya distribusinya ini tidak normal, tidak normal. Nah, kita dapat simpulkan dari computer base dan juga hand-on pretest. Coba buka yang pretest computer base. Computer base. Yang bawah yang sheet 2. Sheet 2. yang Nah, ya itu. yang pretest. Diagramnya. Nah, untuk yang hasil pretest itu tidak normal pada computer base. Sedangkan untuk computer base yang post test itu normal. Dan juga untuk yang tes hand-on pretest itu tidak normal. Sedangkan untuk post test itu juga nggak normal. Nggak normal kan dua-duanya? Yang Ya, hand-on nggak tidak normal. normal. Jadi yang hand-on ini dua-duanya nggak normal. Sedangkan untuk yang tes computer base ini pretestnya doang yang normal ya. Pretestnya doang ya, yang computer base. Ya, pretestnya. Computer base tidak normal. Ya, normal Oh, post yang test. normal hanya post test Post doang. test. Baik, itulah kesimpulan dari uji normalitas pada data hasil belajar computer base dan juga hand-on dengan dua tes yaitu pretest dan juga post-test. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok kami mengenai uji normalitas pada sebuah penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.